Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali bahwa semuanya kita akan mati. Mim ini adalah simbol bahwa kita tidak akan lepas dari kematian. Karena kenapa? Kematian ini adalah merupakan awal untuk kita mendapatkan semua pahala-pahala yang pernah kita lakukan di dunia ini. Makanya kalau kita ingin berpikir, selalu berdoa, ya Allah masukkan saya surga, masukkan saya surga. Orang tidak akan bisa masuk surga tanpa melewati yang namanya pintu mati. Oleh karena itu, kematian bagi orang yang beriman bukan dicari, tetapi orang beriman selalu senantiasa untuk bersiap-siap yang namanya untuk mati. Kenapa? Karena akan mendapatkan segala jerih payah ibadah-ibadahnya sewaktu hidup di dunia. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kematian kita tidak bisa hindari. Kematian kita tidak bisa cari juga. Kenapa? Karena kalau kita cari atau kita hindari, kematian pasti juga akan datang. Makanya kalau kita pikirkan bahwa bagaimanapun keadaannya, reda atau tidak reda, mendaftar atau tidak mendaftar, pasti kita terdaftar di dalam kuburan. Hari ini kita mengantar mayat, besok kita lah yang diantar ke kuburan. Hari ini kita yang mensolati jenazah, sebentar lagi kita lah yang disolati. Hari ini kita yang kita menangisi orang, sebentar lagi kita lah yang ditangisi. Hari ini kita yang memandikan jenazah, kita yang mensolati jenazah, kita yang mengurus mayat, sebentar lagi kita lah yang diurus mayat kita. Hari ini kita di atas tanah, sebentar lagi kita di bawah tanah. Artinya apa? Kematian pasti akan datang kepada kita. Dan tentu kalau kita ingin berpikir bahwa kalau orang berpikir 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun atau 100 tahun ke depan, kira-kira kita masih ada di dunia ini enggak? Tentu jawabannya tidak. Kalau 5 tahun mungkin masih ada yang hidup, tetapi 100 tahun ke depan, saya kira Ustadz atau seluruh pemirsa dimanapun berada pasti sudah tidak ada lagi di dunia ini kalau 100 tahun ke depan. Ini menandakan bahwa kita akan mati. Yang jadi masalah adalah apakah kita sudah siap untuk menghadapi yang namanya mati. Sebelum kita meninggal, Allah sudah mempersiapkan tempat kita. Allah sudah memperlihatkan tempat kita baik di surga ataupun neraka. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika sakaratul maut, malakul maut datang ketika dia sakarat, malaikat datang, alla takhafu, janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut bahwa engkau akan meninggalkan dunia ini. Janganlah engkau takut bahwa engkau akan memasuki dalam kuburan, engkau menghadapi pertanyaan. Tidak usah kau takut, engkau kan orang beriman. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Jangan engkau bersedih bahwa engkau mati akan meninggalkan anak istrimu. Janganlah engkau bersedih bahwa engkau akan meninggalkan rumahmu yang mewah, engkau akan meninggalkan mobilmu yang megah, engkau akan meninggalkan seluruh hartamu. Jangan engkau bersedih, tidak usah engkau pikirkan. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sekarang engkau bergembiralah karena surga telah menantimu yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi orang-orang yang beriman akan didatangi malaikat untuk disuruh jangan takut, jangan bersedih, dan bergembiralah karena surga sudah disiapkan. Itu orang beriman. Tetapi sebaliknya juga orang yang tidak beriman, orang yang jauh dari Allah juga didatangi, ditakut-takuti oleh malaikat. Makanya ada orang yang ketika sakaratul maut tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia diam saja sampai mati, sampai ngorok. Kenapa? Pada waktu itu datang malaikat, datang juga iblis. Oleh karena itu, ada satu ilmu yang saya ingin ajarkan bahwa kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang sekarat, usahakan
kita bimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kenapa? Karena kata Nabi, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Makanya kalau ada orang yang sekarat, mendekat. Setelah mendekat, bimbing, baca la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali, cukup, tinggal. Jangan disiksa dengan la ilaha illallah, karena ada juga orang seperti itu. Orang sudah mengatakan la ilaha illallah, disuruh terus baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ngos-ngosan, akhirnya itu yang membuat cepat mati. Yang penting ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah stop. Insya Allah kalau dia meninggal, itu termasuk kalimat terakhir. Kecuali kalau dia bicara lagi, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak lama dia ngomong, aduh bagaimana istriku, kalau saya mati nanti istriku nikah lagi. Diam, suruh diam, baca la ilaha illallah, tidak usah urus istrimu. Ataupun sebaliknya, hai suamiku nanti kawin lagi, aduh bagaimana nanti dia kawin lagi. Tidak usah pikirkan suamimu mau kawin atau tidak, pokoknya diam. La ilaha illallah. Jadi intinya kalimat terakhir la ilaha illallah, kalau dia sudah mengucapkan, sudah stop, tunggu sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Begitu cara mentalkin orang yang akan meninggal. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, bismi. Setelah huruf mim ada nama Allah, bismillah. Allah yang mana? Allah tempat kita bertemu nanti jika kita meninggal dunia. Makanya perlu dipahami bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, Allah yang menciptakan semua makhluk. Begitu pula ketika kita meninggal, maka kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Makanya satu-satunya tempat menentukan apakah kita ingin selamat di dunia, di akhirat atau tidak, satu-satunya tempat untuk menentukan di dunia ini. Maka bila mana amalan kita di bumi ini buruk, maka siap-siaplah dibantai. Tapi kalau amalan kita baik, insya Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas, dan sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala juga akan membalasnya.